Itu buat saya auzubillah min dzalik ya. Itu yang makanya saya katakan bahwa ini bukan demokrasi lagi nih. Jadi demokrasi benar ini ya. Apa yang dilakukan oleh Kim Plus ya, itu buat saya bisa saja mereka melakukan itu ya, walaupun itu sebenarnya di mata saya itu adalah suatu tindakan yang tidak lazim di dalam sebuah negara demokrasi ya. Buat saya ini adalah bagian dari permainan politik elit ya, atau yang saya menyebutnya sebagai apa istilahnya itu tirani minoritas. Tapi ini juga bukan cuma di dalam pimpinan partai itu juga ya, tapi kalau kita lihat ini adalah bagian dari kumpulan partai-partai politik 12 tadi dikatakan oleh moderator. Ini juga berarti masuk ke dalam apa yang disebut diktator mayoritas ya. Jadi dua kata itu ya, dalam era Orde Baru tuh kita selalu pakai tirani minoritas dan diktator mayoritas ya. Kenapa masuk kalimat itu? Karena dia tidak memberikan kesempatan kepada pesaingnya untuk bisa memajukan kandidat. Itu satu. Kedua, dia juga tidak memberikan kesempatan kepada rakyat ya, baik itu rakyat di daerah khusus Jakarta ataupun di Serang lagi, Banten ya, Jawa Timur dan beberapa wilayah lain ya. Dan Anda tahu angkanya itu nggak sedikit loh yang mereka tidak bisa memajukan calonnya. Ada sekitar 150 daerah pemilihan ya. Dan kalau Anda lihat 150 dibandingkan 500 di daerah pemilihan ya, termasuk 37 provinsi, itu buat saya auzubillah min dzalik ya. Itu yang makanya saya katakan bahwa ini bukan demokrasi lagi nih. Jadi demokrasi benar ini ya. Nah, kemarin ya kami baik itu yang ahli hukum tata negara ya, maupun kami yang masuk ke dalam suatu asosiasi ilmu politik Indonesia, itu merasa lega dan bahagia ya ketika kemudian MK mengeluarkan putusan ya, baik putusan 60 dan juga putusan 70 ya, di mana putusan itu memberi kesempatan bukan cuma partai yang memiliki kursi ya di wilayah tersebut, tapi juga partai yang tidak memiliki kursi di parlemen ya, itu bisa mengajukan calon kepala daerah ya, baik gubernur, bupati ataupun wali kota. Dan kemudian MK juga menganulir putusan dari MA ya, atau dia tidak menyebutnya menganulir, tapi menolak permintaan ya mengenai batas usia. Dan Anda tahu ya, kalau Anda mau masuk SD atau memasukkan anak Anda ke SD, kalau dikatakan 7 tahun, itu kan pasti 7 tahun pada saat pendaftaran. Nggak ada kemudian Anda ya 7 tahun pada saat penerimaan, nggak mungkin. Pasti pada saat pendaftaran ya, supaya Anda diterima atau tidak. Dan itulah logika yang terjadi dimanapun di semua negara ya, karena kita emang menganut sistem itu ya, ada batas usia. Gubernur misalnya 30 tahun, kemudian wali kota sama bupati ya atau wakilnya itu 25 tahun. Nah kebetulan Kaisang itu belum masuk usia 30 tahun pada saat nanti pendaftaran pada 29 Agustus ya, batas akhir. Dan karena itu otomatis dia akan boleh dikatakan tidak memiliki hak untuk menjadi calon. Nah, Anda tahu sore ini ya Badan Legislatif DPR itu kelihatannya menganulir keputusan MK tersebut ya. Maksudnya kenapa dianulir? Saya beri contoh ya. Anda di sini ya, baik Anda dari medianya Kim Plus ataupun media yang lain ya,
Saya ingin tanya logika Anda, ya. Kalau saya dari sebuah partai yang kemudian punya kursi di DKI Jakarta dengan jumlah kursi 15, ya, kenapa saya nggak bisa mencalonkan calon gubernur? Karena kursinya nggak memenuhi syarat, katanya syaratnya 20. Sementara, maaf ya, Dr. Ujang ini punya partai yang tidak punya wakil di DPRD, tapi kemudian beliau bisa mengajukan calonnya. Secara logika itu benar atau salah? Terbalik-balik ya, itu satu ya. Kemudian Anda bisa lihat juga ya, Anda tahu mengapa Mahkamah Konstitusi itu dibentuk? Itu supaya tidak ada yang namanya pembuatan sebuah undang-undang yang kemudian bisa melanggar konstitusi, gitu ya, Kang Ujang. Kenapa demikian? Makanya hanya MK yang bisa melihat apakah undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dan MK itu juga adalah institusi yang Anda tahu kalau dia sudah membuat putusan, putusannya itu adalah final dan mengikat, atau bahasa Inggrisnya final and legally binding. Nggak boleh itu kemudian diajukan banding. Makanya ketika Anwar Usman kemarin mengajukan ke PT UN ya, Kang Ujang ya, itu buat saya aneh. Pertama, dia ikut di dalam pemilihan Soehartoyo ya. Kedua, dia tahu persis bahwa MK itu adalah lembaga yang tertinggi, nggak mungkin itu PT UN kemudian menganulir putusan MK. Jadi nih, dan di mata saya ya, saya kebetulan pernah mengamati sistem politik di beberapa negara ASEAN, Papua New Guinea juga ya, dan juga di Australia ya, itu nggak ada yang namanya partai-partai politik yang kemudian berupaya membuat satu kebijakan atau putusan yang bertentangan dengan konstitusi. Dan kalau itu kemudian masing-masing pihak mengatakan bahwa ini sesuai dengan konstitusi, itulah yang bisa disebut sebagai terjadi constitutional crisis atau krisis konstitusi. Nah, kita mau masuk ke dalam krisis konstitusi atau tidak? Dan kalau itu terjadi, mana yang paling kuat? Menurut saya MK. Kenapa demikian? Karena dialah yang menjadi pemutus akhir dari sebuah putusan mengenai undang-undang. Nah, pertanyaan kita, kalau keputusan 90/2023 lalu tidak ada anggota DPR yang kemudian mempersoalkan apakah itu berlaku 2024 atau 2029, mengapa sekarang mereka kemudian mempersoalkan bahwa ini harusnya berlaku 2029? Pertanyaan saya, kenapa kok lu jadi seperti itu, gitu kan? Artinya maksudnya kalau buat Gibran diinikan, kalau kemudian yang kena sekarang Kaisang itu juga ditolak gitu. Jadi itu dulu satu hal ya, Bung ya. Tapi kalau Anda tanya siapa yang paling layak untuk menjadi calon gubernur DKI atau gubernur pilihan rakyat, saya nggak menduga-duga ya. Saya mengikuti aja hasil survei ya. Paling nggak hasil surveinya Bank Kompas ya, yang mengatakan bahwa Anies itu mendapatkan 39, ya, 39% dari orang yang mau milih ya. Kemudian Ahok atau Basuki Cahayapurnama itu mendapatkan 30% ya. Ridwan Kamil mendapatkan 6% ya, dan cuma 1% untuk Kaisang. Apa artinya ini? Kalau kita lihat itu berarti ya cuma 3 orang ini aja yang bisa maju, ya kan? Dan buat saya lagi-lagi ya, ketika Golkar menyetujui kesepakatan dalam tanda kutip dengan Gerindra mengenai pindah tempat Ridwan Kamil ke Jakarta ya, buat saya Golkar pasti melakukan itu tidak dalam situasi happy. Itu bukan deal yang dalam arti misalnya kayak Dr. Ujang dengan saya, dealnya itu adalah kesepakatan yang take and give, setara. Itu kalau dalam politik internasional itu berarti ini kesepakatannya pasti under duress ya, under duress di bawah tekanan kan? Di bawah tekanannya apa? Anda udah tahu loh apa yang terjadi pada 10 Agustus yang lalu kan? Jadi
Jadi begitu. Kalau kemudian satu putusan itu disepakati gara-gara adanya ketidakseimbangan posisi pada saat pengambilan putusan, nah buat saya itu sangat tidak adil. Kenapa? Karena dengan masuknya nanti, kalau memang akhirnya MK yang menang, Anies masuk, dan Anies tentunya nggak sendirian ya. Kalau memang itu nanti yang mendukung PDIP, sudah pasti apakah Rano Karno, ataukah Ahok, ataukah mantan ketua DPRD DKI si siapa namanya, Prasetyo ya, itu berarti apa? Kecil kemungkinannya Ridwan Kamil dan Suswono ya, bisa memenangi pilkada di Jakarta ya, with whatever means. Anda tahu with whatever means ya, dengan cara apapun, misalnya dengan kayak kemarin pakai bansos, pakai money politik dan sebagainya untuk Jakarta, apalagi pilkada, belum tentu itu berhasil ya. Walaupun kemarin dalam Pilpres Anies kan cuma beda sedikit ya dengan Prabowo Gibran.